131 Luo Feng melawan Candace. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wo Chi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Tanggal 29 Juli fajar agak panas dan lembab. Di dalam pagoda Jiangnan. Luo Feng, Luo Feng. Suara Zhao Ruo yang jelas bergema di seluruh pagoda. Senior, Luo Feng muncul di balkon lantai 2 pagoda dan menatap Zhao Ruo di bawah, berteriak sepagi ini, apakah kamu butuh sesuatu? Butuh sesuatu. Bagaimana kamu bisa begitu tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Mata Zhao Ruo membelalak, aku baru saja mendengar semuanya saat sedang sarapan di kafetaria. Kamu akan bertanding taruhan dengan Candace sore ini, dan, kamu benar-benar berani menaikkan taruhannya menjadi 10 miliar. 10 miliar adalah angka yang besar bahkan untuk seorang dewa perang. Meskipun para jenius ini semuanya kaya dari barang-barang yang mereka terima dari berbagai organisasi dan negara, mereka masih harus mengeluarkan uang untuk buku petunjuk, seragam tempur, del. Kecuali mereka memiliki keyakinan penuh, siapa yang akan mempertaruhkan 10 miliar. Cepat dan katakan padaku, apakah ini benar? Desak Zhao Ruo. Itu benar, angguk Luo Feng. Sialan, Zhao Ruo menatap Luo Feng seolah-olah dia orang gila, gila, kau benar-benar gila. Senior, aku akan menenangkan pikiranku terlebih dahulu untuk mempersiapkan pertarungan sampai mati di sore hari. Tepat setelah mengatakan itu, Luo Feng kembali ke kamarnya. Ketika berhadapan dengan senior yang berisik ini yang bahkan lebih berani daripada seorang pria, tindakan terbaik Luo Feng adalah bergegas dan bersembunyi. Di kamarnya, aroma cendana terpancar di udara. Luo Feng duduk bersila, hatinya tenang seperti air. Sebagai seorang veteran yang bertarung dalam 36 pertandingan di bulan Juli, Luo Feng sangat jelas bahwa tidak ada cara untuk menentukan siapa yang akan menang dalam pertarungan sampai mati ketika kedua petarung memiliki keterampilan yang sama. Misalnya, jika salah satu dari mereka tidak dalam kondisi terbaiknya, mereka dapat langsung dibunuh oleh lawannya. Jika mereka dalam kondisi terbaiknya, mereka dapat membunuh lawannya. Kondisi terbaik adalah memiliki hati yang tenang seperti air, benar-benar kosong. Yah, kami mengatakan itu, tetapi berapa banyak orang yang dapat menjernihkan pikiran mereka sepenuhnya dan menjadi setenang air. 2 jam kemudian, bangunan terbesar di kamp pelatihan elit 9 lantai besar. Di lobi lantai 9, sekitar 100 orang berkumpul di sini. Hanya ada 183 siswa di seluruh kamp pelatihan, dengan guru dewa perang yang ditambahkan di sana, jumlah orang hampir tidak melebihi 200. Dan saat ini, ada sekitar 100 orang yang berkumpul di sini, jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang tertarik pada pertempuran antara Luo Feng dan William. Pertandingan yang dipertaruhkan dengan 10 miliar yang dipertaruhkan. Pertandingan seperti ini akan sulit ditemui selama setahun di kamp pelatihan. Dan salah satu pesertanya adalah siswa veteran yang kuat, Candace Paulinus, sementara yang lain adalah pemula, Luo Feng, yang namanya baru-baru ini menyebar di kamp pelatihan. Luo Feng bertarung dengan sangat hebat dalam pertarungan jenis ini, jadi peluangnya untuk menang tidaklah kecil. Di pihak Tiongkok, Xi Jiang memberikan penilaiannya di hadapan sekelompok pemuda. Candace akan menang. Di pihak Amerika, seorang gadis kulit hitam pendek dengan tenang mengumumkan penilaiannya seperti orang suci. Candace memiliki peluang menang sebesar 70%. Luo Feng memiliki peluang sebesar 30%. Di pihak India, seorang pria botak yang tampak seperti dibentuk dari baja berbicara perlahan seperti seorang pendeta. Tokoh-tokoh legendaris memberikan kesimpulan mereka satu demi satu. Bahkan yang terlemah dari tokoh-tokoh ini memiliki kekuatan untuk masuk ke dalam 10 besar. Siapapun dari mereka dapat dengan mudah mengalahkan Luo Feng dan Candace. Tidak banyak tokoh legendaris yang tertarik pada pertandingan antara Luo Feng dan William, tetapi banyak dari mereka yang tertarik pada pertandingan hari ini. Karena Luo Feng dan Candace cukup kuat, dan taruhannya tinggi. Candace Paulinus, Luo Feng, masuklah ke ruang pertempuran. Suara elektronik bergema di lobi lantai 9. Luo Feng, yang berdiri di sisi Cina dengan mata tertutup, membuka matanya. Luo Feng, lakukanlah, dorong guru Jiang Fang di samping. Luo Feng menatap Jiang Fang dan kemudian teman-teman Cina lainnya, mengangguk, dan langsung menuju ruang pertempuran. Candace juga berjalan keluar dari kerumunan dan menuju ruang pertempuran. Luo Feng dan Candace membuka pintu ruang pertempuran dan masuk. Setelah itu, pintu menutup sendiri secara otomatis.
Luo Feng berbaring di sofa dan mengambil helm biru tua. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Candace. Candace juga menoleh, mata birunya menatap Luo Feng. Jika tatapan bisa membunuh, maka dia mungkin sudah mengiris Luo Feng menjadi lusinan bagian sekarang. Luo Feng, jangan kalah terlalu mudah, atau itu akan terlalu membosankan. Saat dia mengatakan itu, Candace menjilat bibirnya seperti ular berbisa. Luo Feng menyeringai dan mengenakan helm. Candace juga mengenakan helmnya. Di ruang virtual. Luo Feng dan Candace dengan cepat mengenakan seragam tempur mereka dan memilih senjata mereka. Setelah itu, Luo Feng, yang memiliki peringkat lebih rendah pada peringkat naga hitam, memilih tempat pertempuran, kota yang hancur dan dilanda badai. Badai mengamuk, setiap tetes hujan menghantam kota yang telah lama ditinggalkan. Bangunan-bangunan tinggi telah lama hancur dan beberapa sudah runtuh. Di jalan yang cukup lebar untuk menampung 4 mobil, beberapa mobil terbalik dan tertutup karat. Pada saat ini, 2 bayangan muncul di jalan pada saat yang sama. Luo Feng, Candace, kamu memilih lokasi yang penuh badai. Candace, yang mengenakan seragam hitam, menatap Luo Feng dari jarak sekitar belasan meter jauhnya. Tatapan Luo Feng dingin. Tekniknya, petir terinspirasi dari petir yang diamati tepat sebelum badai. Setelah itu, ia menciptakannya setelah berlatih keras di tengah badai. Luo Feng juga menyadari bahwa ia dapat menjalankan tekniknya dengan lebih baik di lingkungan yang penuh badai. Pertempuran dimulai. Suara elektronik bergema di langit kota yang hancur. Wush! Tubuh Candace berubah menjadi hantu dan, seolah-olah dia telah bergabung ke dalam badai, bergegas menuju Luo Feng. Dong! Luo Feng menghunus pedangnya seperti kilat dan juga menyerang ke depan. Wush! Pedang hantu itu datang dari samping seperti kilat dan cahayanya yang dingin langsung menebas ke arah leher Candace. Namun tatapan Candace dingin, tubuhnya seperti ular di tengah badai dan pedangnya seperti lidah ular saat langsung menusuk ke arah kepala Luo Feng. Pada saat yang sama, ledakan sonik terdengar, sepotong logam dari salah satu mobil yang rusak. Potongan logam itu melesat ke arah pedang hantu Luo Feng. Dan pedang itu menusuk ke arah kepala Luo Feng. Mundur, Luo Feng langsung membuat keputusannya. Dengan pemahamannya tentang lingkungan berkat teknik levelnya yang sempurna, dia secara alami mengerti bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika potongan logam itu terbang ke arahnya. Saat mundur, sebuah cahaya putih menyala. Dengan kekuatan 2,8x, cahaya dari bilah hantu itu memang menakjubkan. Seperti kilat, cahaya itu menjadi lebih seperti mimpi dalam badai ini. Saat cahaya itu menggesek melewati potongan logam, cahaya itu melemahkan dorongan bilah yang cepat namun kuat. Teknik, petir, dentang. Dengan 2 suara itu, Luo Feng menggunakan seluruh kekuatannya untuk mundur hingga jarak 30 meter. Teknik tingkat sempurna. Luo Feng menatap Candace yang jauh. Suara, terdengar. Candace, dengan seragam tempur hitamnya, berkata dengan suara dingin, terkejut. Selama mereka tidak terlalu payah, sebagian besar siswa lama yang telah berada di sini selama 4 atau 5 tahun semuanya telah mencapai tingkat sempurna. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tetaplah seorang pemula. Setelah mengatakan itu, Candace datang menyerangnya lagi. Saat sosok Candace yang kabur mendekat, ia langsung terbelah menjadi 2 bayangan. Peng! Luo Feng menendang mobil yang rusak itu ke sampingnya. Tendangan yang memiliki kekuatan lebih dari 20 ton itu menyebabkan mobil yang rusak itu langsung meledak. Sejumlah besar komponen mobil beterbangan ke arah Candace menyerang. Mati! Luo Feng langsung menyerbu ke depan dan mengejar komponen-komponen mobil itu. Wush! Setelah itu, cahaya yang seputih salju menyala. Untuk beberapa saat, cahaya demi cahaya menyelimuti Candace. Dan Candace seperti ular berbisa yang bersembunyi dalam kegelapan, ia menghindar dengan aneh dari waktu ke waktu dan bilah di tangannya dengan mudah memblokir gelombang serangan Luo Feng. Ia bahkan berhasil melakukan serangan balik dari waktu ke waktu. Klang! Komponen-komponen mobil dan pecahan-pecahan di area itu menjadi alat yang digunakan kedua belah pihak untuk mengalihkan perhatian lawan mereka. Setiap langkah dan gerakan mereka dapat menggunakan lingkungan mereka untuk membantu mereka. Meskipun tidak membiarkan komponen-komponen mobil itu memengaruhi diri mereka sendiri, mereka akan menggunakannya untuk menghalangi gerakan lawan mereka. Teknik tingkat sempurna versus teknik tingkat sempurna.
Pedang Luo Feng bagaikan petir yang tak pernah berakhir. Dan bila Candace terus berubah, kadang-kadang ia akan dengan lembut bertahan terhadap setiap serangan, dan kadang-kadang ia akan tiba-tiba menyerang entah dari mana. PUCHI. Sebuah bayangan menempel di sisi perisai heksagonal, dan bilah yang panjang dan tipis itu benar-benar melengkung dan mengitari perisai itu saat ia dengan ringan menarik lengan yang memegang perisai itu. PUCHI. Lengan yang memegang perisai itu langsung jatuh ke tanah. Ah, seolah-olah teleportasi, Luo Feng mundur ke jarak sekitar belasan meter jauhnya. Lengan kiriku telah terputus, Luo Feng memasang ekspresi buruk. Luo Feng, tingkat kekuatan tinjuku adalah 2,5, jadi kau lebih unggul dariku dalam hal kekuatan dan kecepatan. Candace mencibir saat ia mendekat selangkah demi selangkah, seolah-olah malaikat maut di tengah badai. Sayangnya, teknikku jauh di atasmu, meskipun bahasa Mandarin Candace tidak lancar. Wajah Luo Feng pucat, salah satu alasannya adalah karena kehilangan darah, dan yang lainnya adalah karena ia mengetahui apa yang salah. Teknik Candace berada pada tingkat yang sempurna, dan teknik pedangnya mencapai keadaan, tegas namun fleksibel, satu keadaan lebih tinggi dari pedangnya. Dan, teknik pedang Candace tampak seperti ular berbisa yang aneh. Dan tekniknya juga aneh. Baik teknik dan teknik pedangnya aneh, keduanya berpadu dengan sempurna. Tanpa perisaimu, kau pasti akan mati, tatapan Candace mengandung sedikit kegilaan di dalamnya. Dia akhirnya bisa membalas dendam dengan kejam. Luo Feng mundur dan berlari ke sebuah toko di pinggir jalan. Tidak ada gunanya, Candace berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Atap toko yang hancur itu bocor di bawah badai. Ada sebuah kolam di lantai toko dan tetesan air jatuh dari atap. Permukaan kolam memantulkan bayangan Luo Feng. Luo Feng menundukkan kepalanya dan melihat dirinya sendiri di kolam. Saat tetesan air jatuh ke kolam, permukaan yang biasanya tenang dan seperti cermin beriak. Cermin, riak, pengerahan kekuatan pedang guntur 9. Tahap, Luo Feng mengerutkan kening. Cermin, cermin, ekspresi Luo Feng membeku. Cermin, Luo Feng menunjukkan wajah terkejut. Pada saat ini, Candace berjalan ke dalam toko seperti seorang pria yang menghadiri jamuan makan. Dia berjalan ke arah Luo Feng dengan pedang di tangannya sambil tersenyum. Luo Feng, aku akan mengambil 10 miliar, jadi terima kasih sebelumnya. Saat dia mengatakan itu, tubuhnya menyerbu ke depan seperti hantu secepat kilat. Pedang hitam tipis di tangannya bergerak melintasi jalur aneh saat menuju leher Luo Feng. Kaulah yang akan memberiku 10 miliar. Luo Feng meraung, dan tubuhnya menyerbu ke depan. Kecepatannya mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan benar-benar menghindari pedang Candace yang mengerikan. Pada saat yang sama, cahaya seputih salju itu seakan membentuk petir di toko ini. Kecepatannya begitu cepat sehingga Candace bahkan tidak diberi kesempatan untuk menghindarinya. PUCHI. Sebuah kepala langsung melayang. Namun, sosok Luo Feng yang menyerbu muncul di jalan yang penuh badai yang berjarak sekitar 10 meter dari Candace. Peng! Mayat Candace yang tanpa kepala itu jatuh. Di ruang pertempuran, kesadaran Luo Feng dan Candace pada dasarnya ditendang keluar dari ruang virtual pada saat yang sama. Aku kalah. Aku kalah. Candace masih mengenakan helm biru gelapnya saat ini, kegelapan adalah satu-satunya hal yang bisa dilihat matanya. Namun, dia tidak melepas helmnya, dia hanya duduk diam di sana. Bagaimana mungkin aku kalah? Tidak mungkin aku kalah, tidak mungkin. Dia hanya memiliki satu lengan dan aku memiliki keuntungan mutlak. Serangan terakhirnya, kecepatannya. Candace duduk di sofa dan buku-buku jarinya retak hingga memutih. Menyesal, dia benar-benar dipenuhi dengan penyesalan. Dari kecepatan Luo Feng di akhir, Candace benar-benar mengerti bahwa tingkat kekuatan tinju Luo Feng meningkat pesat. Aku benar-benar membiarkannya melakukan serangan balik pada saat yang paling penting. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku benar-benar menemukan kasus seseorang yang membuat terobosan selama pertempuran. Tubuh Candace gemetar. Salah satu alasannya adalah karena dia kehilangan 10 miliar dolar Cina karena pertempuran ini. Dia hanyalah penerus keluarganya, bukan kepala keluarga, yang berarti bahwa jumlah uang ini sangat banyak baginya. Alasan kedua adalah karena gadis yang dikejarnya. Candace benar-benar membenci, saingan cinta, ini, Luo Feng. Dia selalu menahan amarahnya dan akhirnya diberi kesempatan untuk memberi Luo Feng pelajaran. Siapa yang tahu bahwa dia tidak hanya tidak dapat memberi Luo Feng pelajaran, dialah yang dipukuli. Ini memalukan. Akhirnya,
Hal yang paling membuat Candace marah adalah kenyataan bahwa, dia ingin memukul Luo Feng dengan kejam dan membuatnya kehilangan sejumlah besar uang. Tetapi dia tidak hanya membiarkan lawannya mendapatkan uang, lawannya bahkan berhasil. Candace jelas berkontribusi pada terobosan Luo Feng. Tentu saja, penyebab terpenting terobosan Luo Feng adalah kenyataan bahwa Luo Feng telah menyelesaikan tahap ketiga dari Nine Stage Thunder Blade bahkan sebelum dia memasuki kamp pelatihan. Setiap hari, dia akan berlatih dengan keras tanpa bersantai sama sekali. Karena ia mampu mengendalikan kekuatannya dengan lebih hati-hati, fondasinya pun menjadi lebih kokoh. Bahkan tanpa terobosan ini, Luo Feng secara alami akan mencapai tahap keempat dalam waktu 3 hingga 5 bulan lagi. Namun, merupakan hal yang hebat baginya untuk mencapai tahap keempat 3 hingga 5 bulan lebih awal. Pertarungan ini memang memberikan kontribusi yang besar. Bagaimana mungkin Candace tidak marah setelah 3 alasan itu? Bagaimana mungkin ia merasa puas? Tantangan, Luo Feng menang. Suara elektronik bergema di sekitar lobi lantai 9, itu juga dapat terdengar di ruang pertarungan. Tubuh Candace sedikit bergetar sebelum ia melepaskan helm biru gelapnya. Candace, terima kasih, Luo Feng sudah berdiri di pintu. Candace, dengan dingin saat ia juga berdiri. Tiba-tiba, alunan melodi yang terdengar dari ponsel di saku Luo Feng, membuat ekspresi Candace semakin buruk. Luo Feng tersenyum saat mengeluarkan ponselnya dan membaca pesan itu. Seperti yang diharapkan, itu adalah pemberitahuan tentang perubahan saldo yang dikirim dari banknya, total 20 miliar telah tiba. 10 miliar diantaranya adalah yang dipindahkan Luo Feng dari banknya ke rekening khusus sistem tantangan sementara 10 miliar lainnya adalah hasil kerja Luo Feng. Pintu terbuka, Luo Feng dan Candace berjalan keluar. Keduanya melihat sekilas bahwa lobi lantai 9 sedang gempar. Beberapa dewa perang dan tokoh legendaris di kamp pelatihan merasa kagum karena, dari sudut pandang mereka, peluang Candace untuk menang lebih besar. Mereka tahu dengan jelas bahwa teknik Candace dan teknik pedangnya saling melengkapi. Ini juga sebabnya meskipun Luo Feng memiliki kekuatan dan kecepatan yang lebih besar, dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan dan kehilangan lengannya. Luo Feng, Luo Feng, bagus. Beberapa orang, terutama orang Tionghoa, mengacungkan jempol atau bersorak dengan penuh semangat. Luo Feng tersenyum saat dia berjalan mendekat. Berbeda dengan Luo Feng, Candace memiliki ekspresi yang sangat buruk sehingga wajahnya tampak hitam. Bahkan, dia hampir tidak dapat mengucapkan beberapa patah kata kepada beberapa siswa yang kuat sebelum dia dengan cepat pergi menuju tempat tinggalnya. Kali ini, Candace tidak dapat melampiaskannya, dia malah menjadi semakin marah. Dia penuh kebencian, dia membenci Luo Feng, dan dia membenci dirinya sendiri karena kalah. Malam di hari yang sama. Luo Feng sendirian di kamarnya. Bahkan setelah mengobrol dengan keluarganya, dia masih tidak dapat menahan rasa gembira di hatinya. Dia benar-benar mendapatkan banyak uang kali ini. 10 miliar bahkan bukan bagian terbaiknya. Bagian terpentingnya adalah dia benar-benar menyelesaikan tahap keempat dari Pedang Petir 9 tahap di saat-saat terakhir. Tahap keempat dari Pedang Petir 9 tahap memang sulit. Aku menyelesaikan 3 tahap pertama dengan relatif cepat, tetapi aku tidak dapat menyelesaikan tahap keempat saat berada di kota Jiangnan. Setelah datang ke kamp pelatihan, teknik dan kendaliku atas kekuatanku meningkat pesat. Namun, meskipun begitu, aku tidak dapat menyelesaikannya. Luo Feng sangat bersyukur. Adegan dengan riak-riak yang terbentuk di kolam di ruang virtual selama pertempuran, benar-benar mirip dengan adegan saat dia menyelesaikan tahap kedua dari Pedang Petir 9 tahap. Tetesan air membentuk riak-riak. Yang terpenting bukanlah riak-riak atau tetesan-tetesan air, tetapi cermin. Permukaan air yang seperti cermin. Luo Feng bersyukur, semakin tenang permukaannya, semakin jernih riak-riaknya setelah tetesan-tetesan air jatuh. Hal yang sama juga berlaku untuk pengerahan tenaga. Hal terpenting bukanlah seberapa sering Anda mengerahkan tenaga, melainkan fakta bahwa pengerahan tenaga harus dilakukan melalui seluruh tubuh. Setelah memahami fakta ini, Luo Feng, yang sudah menjadi jauh lebih baik dalam mengendalikan kekuatannya, langsung menyelesaikan tahap keempat. Tahap keempat. Sekarang setelah aku menyelesaikan tahap keempat, level kekuatan tinjuku adalah 3,5. Mata Luo Feng berbinar, dan level menara ujianku adalah 3,4, hampir 3,4 x 3,5 adalah 11,9.
Aku sangat dekat. Ketika level menara ujianku mencapai 3,5, penguat kemampuan bertarungku akan melampaui 12, menurut kontrak dengan Dojo of Limits. Selama dia mencapai penguat kemampuan bertarung 12 sebelum tanggal 1 Agustus dia akan menerima seragam pertempuran seri ke-9, satu set senjata lengkap, buku petunjuk lengkap, dan sebagian darah naga senilai 80 miliar. Ini adalah hadiah yang sangat besar. Belum lagi darah naga senilai 80 miliar, Luo Feng pasti menginginkan buku petunjuk lengkap pedang petir 9 tahap. Ingatlah bahwa, buku petunjuk lengkap, Nine Stage Thunderblade, dihargai 100 miliar. Bahkan setengah harga pun 50 miliar. Lebih jauh lagi, persyaratan setengah harga adalah peringkat kontribusi bintang 4. 4 bintang, kapan Luo Feng akan mencapai itu? Dan sekarang, dia akan menerima buku petunjuk ini secara cuma-cuma. Buku petunjuk, darah naga, satu set seragam tempur, senjata. Bahkan dengan setengah harga, harganya pasti lebih dari 100 miliar. Jika aku harus membelinya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menabung? Luo Feng dipenuhi dengan rasa percaya diri. Sampai sekarang, kecepatan dan kekuatannya telah meningkat pesat. Tidak mungkin level menara ujiannya tidak naik 0,1. Aku punya 2 kali lagi untuk memasuki ruang pelatihan bulan ini. 1 kali besok malam, sedangkan waktu lainnya adalah malam lusa. Luo Feng berpikir dalam hati, besok, tanggal 30, penguat kemampuan tempurku akan melampaui 12. Bulan lalu, Luo Feng menduduki peringkat 50 teratas. Jadi pada bulan Juli, Luo Feng memiliki waktu 4 jam untuk menggunakan ruang pelatihan. Dia membaginya menjadi 4 sesi, dia memiliki waktu 1 jam pada tanggal 9, 25, 30, dan 31. Dia mengaturnya seperti ini karena batas waktu untuk menaikkan penguat kemampuan tempurmu adalah pukul 0 tanggal 1 Agustus. Jadi tentu saja, Luo Feng akan menjadwalkan 1 jam pada 2 hari terakhir. Penguat kemampuan tempur 12. Aku pasti akan mencapainya. Pada hari kedua, Luo Feng menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang pelatihan bawah tanah sehingga dia bisa membiasakan diri dengan tahap keempat dari pedang petir 9 tahap. Setelah makan malam, ia mulai bermeditasi untuk mempersiapkan diri menghadapi sesi ruang pelatihan malam ini. Luo Feng baru tiba di lantai 9 dari 9 lantai besar pada pukul 21.35. Luo Feng, halo, Luo Feng, orang-orang kulit hitam, putih, dan kuning semuanya tersenyum saat menyapa Luo Feng. Luo Feng sedang dalam suasana hati yang baik, jadi ia menanggapi dengan senyuman dan beberapa kalimat sopan saat memasuki ruang pelatihan. Ia berbaring di sofa dengan helm biru tua di tangannya. Aku akan mencoba menyelesaikannya hari ini. Dengan sedikit darah naga, aku akan bisa menjadi pembaca roh tingkat dewa perang tingkat lanjut dalam 1 atau 2 bulan. Keberadaan yang tak terkalahkan di tingkat dewa perang. Luo Feng diam-diam menyemangati dirinya sendiri. Setelah itu, dia mengenakan helm. Di ruang virtual, tanah paduan perak yang tak terbatas dan tak terbatas. Jauh di sana ada menara setinggi 7 lantai, ini tepatnya menara ujian. Wus, Luo Feng muncul di tanah. Aku ingin mengikuti ujian tingkat kekuatan tinjuku, teriak Luo Feng. Ujian tingkat kekuatan tinju dilakukan di ruang virtual. Baik di ruang virtual ruang pertempuran atau di ruang pelatihan, selama kamu meneriakkan kata-kata ini ke iSystem, kamu akan dapat mengikuti tes tingkat kekuatan tinjumu. Karena, tes ini sangat sederhana. Wus, seorang penguji kekuatan tinju muncul dari udara tipis di depan Luo Feng. Siswa Luo Feng, silakan segera lanjutkan dengan tes tingkat kekuatan tinju, suara elektronik bergema di sekitar langit tanah perak. Luo Feng berdiri di depan penguji kekuatan tinju. Di ruang virtual ini, kekuatan tinjunya yang biasa adalah standar 10.000 kg, kekuatan tinjunya akan berbeda dengan standar ini tidak lebih dari 10 kg. Saat dia menarik napas dalam-dalam, dia menyipitkan mata. Dan meraung dalam-dalam, tinju kanan Luo Feng langsung membelah udara saat 4 tenaga yang dikeluarkan dengan cepat mengalir ke lengannya dan kemudian tinjunya. Hal ini menyebabkan kecepatan tinju Luo Feng meningkat secara dramatis. Saat benda itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan, tinjunya menghantam penguji dengan kuat. Peng gelombang-gelombang, penguji kekuatan tinju mengeluarkan suara saat bergetar hebat.
Beberapa angka muncul di layar, 35.080 kg, level kekuatan tinju 3,5. Selamat, murid Luo Feng, penguat kemampuan bertarungmu adalah 11,9, suara elektronik itu tidak memiliki emosi di dalamnya, 11,9, sangat dekat dengan 12, Luo Feng langsung berjalan menuju menara ujian yang jauh. Penguji kekuatan tinju menghilang sepenuhnya. Lantai 3 menara ujian, sebuah gurun. Ujian kelas B di lantai 3. Luo Feng, tujuanmu adalah membunuh 190 burung nasar emas tingkat komandan rendah dan 10 burung nasar emas tingkat komandan menengah. Semoga berhasil. Tepat saat suara elektronik itu berakhir, sejumlah besar monster terbang muncul di langit. Monster terbang. Monster tipe burung nasar dikenal karena kekejamannya. Bahkan burung nasar emas yang paling lemah pun berada di level komandan yang rendah. Ayo. Entah sudah berapa kali Luo Feng mati di tangan gerombolan burung nasar emas ini di lantai 3 ini. Monster terbang jauh lebih mengerikan daripada monster biasa di darat. Karena begitu monster terbang mencengkerammu, ia dapat langsung mengangkatmu. Manusia tidak memiliki apapun untuk membantu mereka di udara, jadi mereka pasti akan mati di tangan gerombolan monster itu. Jadi, kau pasti tidak akan bisa tersangkut oleh cakar mereka. Gak gelombang-gelombang, terdengar suara yang menusuk telinga. Burung nasar emas terbang itu menukik dari langit. Gerombolan monster terbang yang padat itu tampak seperti awan emas saat mereka menutupi Luo Feng. Tidak heran begitu banyak guru dewa perang terjebak di lantai 3. Dan apapun yang terjadi, Luo Feng harus membunuh sebagian besar monster terbang ini dalam ujian kelas B untuk mencapai level menara ujian 3,5. Aku harus berhasil. Tatapan Luo Feng dingin saat dia memegang bilah hantunya. Gemuruh gelombang-gelombang monster terbang itu langsung menutupi Luo Feng, dan pembunuhan pun dimulai. Burung nasar emas adalah monster jenis burung nasar yang ganas. Bulu-bulu di bagian atas tubuhnya berwarna hitam dengan kilauan perak keabu-abuan, sedangkan bulu-bulu di bagian bawah dan di bawah sayapnya semuanya berwarna emas. Cakar dan sayapnya yang kuat merupakan ancaman besar bagi Luo Feng. Bahkan dengan kecepatan Luo Feng yang meningkat, dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya saat dikelilingi oleh gerombolan monster terbang. Wosh! Pedang yang seputih salju itu berkelebat berulang kali di antara gerombolan monster terbang. Saat burung nasar emas jatuh satu demi satu, teriakan mereka bergema di langit. Sementara itu, burung nasar emas lainnya maju dan melanjutkan serangan mereka. Dalam hal kecepatan, burung nasar emas dapat terbang jauh lebih cepat daripada monster darat dengan peringkat yang sama. Sudah menjadi akal sehat bahwa monster terbang bergerak lebih cepat daripada monster darat. Karena itu, Luo Feng tidak dapat menyingkirkan gerombolan monster terbang ini, ia hanya dapat membunuh burung nasar emas di sekitarnya seperti nyawanya bergantung padanya. Pedang ini seperti petir, setiap tebasan merenggut nyawa. Tidak bagus, Luo Feng dicengkeram oleh cakar burung nasar emas. Begitu kakinya meninggalkan tanah, ia tentu saja tidak dapat menjalankan tekniknya. Karena tidak dapat menggunakan tekniknya, ia langsung dicabik-cabik oleh gerombolan burung nasar emas. Mayat Luo Feng menghilang, begitu pula gerombolan burung nasar emas. Sial, sakit sekali, Luo Feng muncul di gurun lagi. Berapa level menara ujianku sekarang? Luo Feng mengangkat kepalanya dan berteriak. Luo Feng tidak berani mengalihkan perhatiannya saat ia membunuh, jadi tentu saja ia tidak menghitung berapa banyak burung nasar emas yang ia bunuh. Ia hanya merasa bahwa ia bertahan lebih lama dari sebelumnya. Namun, apapun yang terjadi, ia tidak berhasil pada akhirnya. Suara elektronik itu berbunyi, level menara ujian, 3,5. 3,5. Luo Feng menunjukkan wajah gembira. 3,5x 3,5 berarti penguat kemampuan bertarungnya adalah 12,25, yang sudah melewati angka 12. Ia berhasil. Haha, ia benar-benar berhasil. Sejak ia datang ke kamp pelatihan elit, ia tidak berani bersantai bahkan untuk sehari pun. Karena itu, ia mampu mencapai peringkat 68 dalam sebulan dan menerima kontrak dari Dojo of Limits sebagai hasilnya. Dan setelah menandatangani kontrak, ia memacu dirinya sekuat tenaga menggunakan batas waktu 3 bulan. Tidak peduli kapan dan di mana, ia terus-menerus melatih dirinya. Saat mandi, satu-satunya hal yang ada di kepalanya adalah teknik pedangnya. Kadang-kadang ia bahkan memikirkan teknik pedangnya saat mengobrol dengan keluarganya dan Susin. Pada bulan terakhir, ia dengan gila menantang para siswa di kamp pelatihan.
Berkali-kali ia bertarung sampai mati, dan ia bahkan mempertaruhkan 10 miliar pada pertarungan terakhirnya. Akhirnya, pada malam tanggal 30 Juli penguat kemampuan bertarungnya akhirnya mencapai 12. Haha, ayo, lanjutkan ujian kelas B di lantai 3. Luo Feng tertawa keras. Gerombolan burung nasar emas yang terbang muncul di langit sekali lagi. Luo Feng tidak lagi memiliki tekanan psikologis, jadi dia dapat fokus sepenuhnya pada pelatihan. 1 jam pelatihan telah habis. Level menara ujian terakhir Luo Feng adalah 3,6. Dia akhirnya menyelesaikan ujian tingkat B. Namun, Luo Feng dengan cepat terbunuh dalam ujian tingkat C. Oke, level kekuatan tinjuku telah mencapai 3,5 dan teknikku berada pada level yang sempurna. Kelemahanku adalah teknik pedang, itu hanya pada tahap kedua. Luo Feng mengerti bahwa semakin tinggi level menara ujianmu, semakin banyak ujian yang akan diharapkan dari semua hal tentangmu. Jika teknik pedangmu lemah, tidak akan ada cara bagimu untuk langsung membunuh sekitar selusin monster dalam satu gerombolan. Menara ujian level 3.6. Bahkan di lingkaran Dewa Perang, ini adalah nilai yang cukup bagus. Penguat kemampuan bertarungku adalah 12,6. Luo Feng tersenyum. Pagoda Jiangnan, kamar Luo Feng. Tepat ketika Luo Feng kembali, dia membuka buku catatannya. Saat itu sudah pukul 10.50 malam, tetapi dia tidak peduli dengan hal lain. Luo Feng dengan cepat membuka kontrak yang dia tanda tangani dengan Dojo of Limits. Dokumen yang dia buka adalah pindaian kontrak yang dia tanda tangani. Di dalam kontrak itu ada nomor telepon. Begitu penguat kemampuan bertarung Luo Feng mencapai level yang dibutuhkan, dia dapat menghubungi nomor telepon ini dan meminta hadiahnya. Hadiah yang sangat besar, kawan. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Harga penuh untuk sebagian darah naga adalah 160 miliar, setengah harga 80 miliar. Setengah harga untuk buku petunjuk lengkap, Nine Stage Thunderblade, adalah 50 miliar. Seragam pertempuran dan set senjata termurah juga sekitar 10 miliar, sedangkan setengah harga mendekati 10 miliar juga. Bahkan jika semuanya setengah harga, biayanya akan tetap mencengangkan. Tentu saja, jumlah uang yang dibutuhkan Dojo of Limits untuk menyediakan ini cukup rendah. Untuk Nine Stage Thunderblade, mereka hanya menjual izin untuk menggunakannya, jadi mereka tidak perlu membayar apapun di sana. Kepala, Hong, mungkin satu-satunya orang di bumi yang tahu berapa biaya untuk membuat darah naga, karena dia satu-satunya pemasok. Dan hanya membutuhkan beberapa miliar untuk membuat seragam pertempuran dan set senjata. Setelah menambahkan semuanya, jumlah uangnya sekitar beberapa miliar. Namun, itu adalah biaya untuk membuatnya. Siapa yang akan membuat harganya sama dengan biaya yang dibutuhkan untuk membuatnya? Bahkan jika kau membeli darah naga dari pemerintah berbagai negara, mereka akan tetap menjualnya dengan harga yang telah ditetapkan. Bip bip, Luo Feng menelepon. Halo, sebuah suara rendah terdengar. Halo, aku Luo Feng dari kamp pelatihan elit. Pada saat ini, Luo Feng tampak sangat tenang. Aku sebelumnya menandatangani kontrak dengan Dojo of Limits. Dalam kontrak itu ada 5 ketentuan. Begitu aku memenuhi persyaratan untuk salah satunya, aku dapat menghubungi nomor telepon ini dan menerima hadiah darimu, benar? Ya, kata suara rendah itu. Penguat kemampuan tempurku di atas 12, yang memenuhi ketentuan pertama, kata Luo Feng. Silakan tunggu sebentar, aku akan memeriksa. Dalam beberapa saat, nada suaranya sedikit meninggi. Ah, selamat, murid Luo Feng. Penguat kemampuan tempurmu saat ini 12,6, dan tanggal saat ini adalah tanggal 30 Juli jam 11:04 malam, yang sebelum tanggal 1 Agustus. Seperti yang dinyatakan dalam kontrak, hadiahmu adalah seragam tempur seri ke-9, 1 set senjata, buku petunjuk apapun, dan sebagian darah naga senilai 80 miliar. Begitu Luo Feng mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatupkan giginya dan mengepalkan tangan karena kegembiraan. Berhasil, murid Luo Feng, tolong beritahu aku detail tentang seragam tempur dan senjata yang kamu inginkan. Beritahukan juga nama buku petunjuk yang kau inginkan, lanjut suara rendah itu. Aku butuh seragam tempur seri ke-9, ukurannya. Luo Feng segera melaporkan informasi tentang ukuran dan jenis seragam tempur, bilah hantu, dan perisai heksagonal yang diinginkannya. Ia juga berbicara tentang jam tangan komunikasi taktis,
teropong, ransel, dan aksesori lainnya. Tentu saja, pisau lempar yang diinginkannya juga disertakan. Aku juga ingin buku petunjuk lengkap, pedang petir 9 tahap. Akhirnya, bagian darah naga itu, jawab Luo Feng, oh ya, aku ingin 2 dari 10 pisau lempar seri ke-9 diubah menjadi pisau lempar kelas SS. Saya dapat mentransfer uang untuk membeli 2 pisau lempar kelas SS ini. Pisau lempar berukuran kecil dan tidak memerlukan banyak bahan untuk membuatnya, jadi harga pisau lempar kelas SS pun jauh lebih rendah daripada pisau hantu dengan kelas yang sama. Kita dapat menyertakan 2 pisau lempar kelas SS itu dengan set seragam tempur, suara rendah itu jelas tidak peduli dengan 2 pisau lempar kelas SS, karena harga penuh untuk 1 pisau lempar kelas SS adalah 400 juta, setengah harga 200 juta. Biaya untuk membuatnya bahkan lebih rendah. Bagi Dojo of Limits, penyedia hadiah yang sangat besar ini, jumlah uang ini tidak ada apa-apanya. Kamp pelatihan elit berada di dalam kota markas, jadi hadiah akan dikirim ke gerbang kamp pelatihan elit dalam waktu sekitar 1 jam. Anda dapat pergi ke sana untuk menerima hadiah Anda, kata suara rendah itu. Dalam waktu 1 jam, Luo Feng mengeluarkan wajah terkejut. Siapa yang mengira bahwa dia akan menerima hadiahnya begitu cepat? Akhirnya, selamat, murid Luo Feng, karena telah menerima hadiah ini. Pada saat yang sama, teruslah bekerja keras dan cobalah untuk meningkatkan kemampuan bertarungmu menjadi 16, murid Luo Feng, untuk menerima hadiah lainnya. Setelah suara rendah itu selesai mengatakan itu, panggilan itu berakhir. Setelah panggilan itu, ruangan itu benar-benar sunyi. Namun, jantung Luo Feng berdebar kencang. Darah naga akan segera tiba, kekuatanku dapat langsung mengalami perubahan dramatis. Bahkan sekarang, Luo Feng merasa seperti sedang bermimpi, begitu saja, buku petunjuk, Nine Stage Thunder Blade, dan sebagian darah naga akan menjadi miliknya. Melihat betapa hebohnya hadiah besar 100 miliar itu, orang bisa tahu betapa mencengangkannya jumlah 100 miliar. Itu, dan bahkan jika Anda mengambil setengah harga buku petunjuk dan sebagian darah naga, harganya tetap lebih dari 100 miliar. Bersemangat, Luo Feng sangat bersemangat. Dia tinggal di kamarnya selama 20 menit sebelum menyerah pada keinginannya untuk bergegas ke pintu masuk kamp pelatihan elit. Pintu masuk utama kamp pelatihan elit. Saat itu sudah larut malam, sekitar pukul 11 malam. Agak dingin, karena sudah tanggal 30, tidak ada siswa di pintu masuk utama saat ini. Siswa Luo Feng, bagaimana mungkin kamu ada di sini pada saat seperti ini? Manajer tim keamanan setengah baya di pintu masuk utama tersenyum sambil berteriak, tentu saja dia mengenal murid terkenal dari kamp pelatihan ini. Saya punya hal yang harus dilakukan, Luo Feng tersenyum sambil menjawab. Manajer tim keamanan tahu aturannya, jadi dia tidak terus bertanya. Dan Luo Feng, di bawah angin malam, melangkah maju mundur sendirian di depan gerbang utama. Bagi Luo Feng, detik-detik seperti menit. Kadang-kadang sebuah mobil akan melewati gerbang kamp pelatihan. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya setiap kali tetapi, sayangnya, tidak ada satupun yang untuknya. BIP. Suara klakson terdengar, sebuah truk raksasa menuju gerbang kamp pelatihan. BIP. Diizinkan, suara elektronik terdengar dari ruang keamanan. Para prajurit yang berpatroli dan anggota lainnya semuanya terkejut. Banyak sistem di kamp pelatihan elit dikendalikan oleh AI dan bukan oleh manusia. Biasanya, bahkan mobil pribadi dojo tidak diizinkan masuk. Pintu terbuka secara otomatis. Sebuah truk besar melaju masuk. Mungkin itu, Luo Feng berjalan ke samping. Seolah-olah truk itu menemukan Luo Feng, ia langsung melaju ke area terbuka dan berhenti di sana, huala. Pintu bagian belakang truk terbuka dan terdengar suara, siswa Luo Feng, silakan masuk ke truk. Luo Feng berlari ke bagian belakang truk. Sebelum ia sempat masuk, cahaya biru menyinari Luo Feng. Pada saat yang sama, terdengar suara elektronik, siswa Luo Feng, identitas dikonfirmasi. Silakan masuk ke truk, bagian dalam truk itu cukup mewah. Di dalam truk itu ada 3 orang, yang semuanya menatap Luo Feng dengan heran. Ini Luo Feng, aku ingin tahu apa yang diperintahkan markas besar untuk mengawal kita. Aku tidak percaya mereka memanggil kita bertiga. Di dalam truk itu ada 2 orang kulit putih dan 1 orang kulit kuning, yang semuanya berbicara bahasa Mandarin. Bahasa kota Hongning adalah bahasa Mandarin, jadi sebagian besar orang dari markas besar itu mengerti bahasa Mandarin.
Luo Feng melompat ke truk dan, dengan sekilas pandang, melihat brankas besar yang terkunci. Ukuran brankas terkunci ini memang cukup besar untuk menyimpan benda-benda seperti perisai dan bilah hantu. Pada saat ini, cahaya biru seperti sebelumnya bersinar ke brankas terkunci. Item hadiah, dikonfirmasi. Tidak terluka, suara elektronik naik. Siswa Luo Feng, terimalah hadiahmu. Luo Feng melangkah maju. Seorang pria kulit putih tinggi dari trio itu mengambil brankas terkunci ini dan meletakkannya di depan Luo Feng. Siswa Luo Feng, apa yang ada di dalam sini? Orang kulit putih itu tersenyum sambil bertanya. Rahasia, Luo Feng tersenyum sambil mengambil brankas terkunci itu. Akhirnya, hadiah yang sangat besar, dan juga darah naga, adalah miliknya. Dengan brankas terkunci di tangan, Luo Feng segera kembali ke tempat tinggalnya. Pagoda Jiangnan, ruang pelatihan bawah tanah. Berderak gelombang-gelombang, Luo Feng menyegel pintu paduan ruang pelatihan bawah tanah. Tentu saja, hal pertama yang akan dilakukannya setelah menerima sebagian darah naga adalah menggunakannya. Jika dia tidak menggunakannya, siswa lain mungkin mengetahuinya, dan saat itu terjadi, seseorang bahkan mungkin mencurinya. Pada saat itu, Luo Feng bahkan tidak tahu harus menangis di mana. Menggunakan sebagian darah naga adalah hal yang sangat penting. Untuk mencegah orang lain mengganggunya, dia memutuskan untuk menggunakannya di ruang pelatihan bawah tanah. Cahaya bersinar di seluruh ruangan yang disegel. Luo Feng meletakkan brankas terkunci di sudut. Sidik jari diperlukan untuk membuka kunci ini. Luo Feng menggesek jarinya dan, dengan brankas terkunci itu terbuka. Brankas terkunci itu sangat besar. Brankas itu dibagi menjadi dua bagian, atas dan bawah. Bagian atas berisi seragam pertempuran yang rapi, bilah hantu, perisai, pisau lempar, dan aksesori lainnya. Luo Feng mengeluarkan semua ini dan meletakkannya di samping. Dia kemudian melihat bagian bawah. Hanya ada dua kotak kayu di bagian bawah. Salah satu kotak kayu ini pasti buku petunjuk, Nine Stage Thunderblade, sementara yang satunya lagi adalah bagian dari darah naga. Luo Feng dengan hati-hati membuka kotak pertama. Di dalam kotak itu ada buku petunjuk tebal dan setumpuk cakram. Di atas segel buku petunjuk itu memang ada 4 kata, Nine Stage Thunderblade. Buku petunjuk itu miliknya. Aku tidak perlu khawatir menabung untuk buku petunjuk ini lagi. Luo Feng menutup kotak itu dan membuka yang satunya lagi. Kotak kayu itu terbuka, di dalamnya ada botol kecil yang distabilkan oleh busa bergelembung. Botol itu disumbat dengan sumbat. Di dalam botol itu ada darah emas, yang menempati sepertiga bagian dalam botol itu. Ini darah naga senilai 80 miliar. Luo Feng dengan hati-hati mengeluarkan busa itu dan dengan hati-hati mengambil botol itu. Dia takut benda itu akan pecah, tetapi botol yang berisi darah naga seharusnya sangat kuat. Namun, Luo Feng tidak berani mengambil risiko apapun. Dia mengangkat botol itu ke arah cahaya. Di bawah cahaya, darah emas itu bisa membuat jantung seseorang berdebar kencang. Jika tidak ada yang diketahui tentangnya, tidak mungkin ada orang yang percaya bahwa benda ini bernilai 80 miliar. Luo Feng menundukkan kepalanya dan melihat. Di bawah kotak kayu yang berisi darah naga itu ada sebuah buku panduan. Luo Feng mengambilnya, melihatnya dengan saksama, dan tidak dapat menahan senyum. Aku tidak tahu bahwa menggunakan darah naga ini akan semudah itu. Menurut buku panduan itu, kamu hanya perlu mengoleskan sedikit darah naga ke tubuhmu, dan kamu bahkan tidak perlu mengoleskannya ke seluruh tubuhmu, cukup di lokasi tertentu. Darah naga secara alami akan menyebar ke seluruh tubuhmu. Satu-satunya pantangan jangan meminumnya. Pada malam tanggal 28, aku menguji kekuatan tinjuku hingga mencapai 25.100 kg di 9 lantai besar. Aku ingin tahu seberapa tinggi kekuatan tinjuku setelah menggunakan darah naga ini. Sebenarnya, sebelum bulan Juni, kekuatan tinju Luo Feng hanya 19.600 kg, yang berarti kekuatan tinju Luo Feng meningkat lebih dari 5.000 kg selama bulan Juli. Peningkatan ini mengejutkan, namun, itu masuk akal. Selama bulan Juli, Luo Feng memiliki waktu 4 jam untuk menggunakan ruang gravitasi arkeologi, yang dibagi menjadi 12 sesi selama 20 menit. Ia mampu menggunakan ruang gravitasi arkeologi selama 20 menit sehari selama 12 hari. 3 hari setara dengan 15 hari, jadi 12 hari di ruang gravitasi arkeologi ini setara dengan 2 bulan pelatihan.
Jadi itulah mengapa ia meningkat pesat selama bulan Juli. Dan sebenarnya, itu bukan karena seberapa berbakatnya Luo Feng atau apapun. Jika seseorang mampu berlatih di ruang pelatihan arkeologi selama 2 jam sehari selama sebulan penuh, 1 bulan itu akan setara dengan pelatihan selama 10 bulan. Kekuatan tinjuku adalah 25.100 kg. Jika dikalikan setelah menggunakan darah naga ini, bisa mencapai 50.000 kg, pikir Luo Feng dalam hati. Semakin kuat dirimu, semakin kecil efek darah naga. Semakin lemah dirimu, semakin jelas efek darah naga itu. Karena seorang pejuang prajurit secara fisik lemah, kekuatannya bisa berlipat 4 setelah menggunakan darah naga. Rumor mengatakan bahwa darah naga dapat melipat gandakan kekuatan seseorang, tetapi perkalian itu hanyalah perkiraan. Tingkat kebugaran tubuhku saat ini berada pada level Panglima Perang Menengah. Jika aku menggunakan darah naga ini, mungkin tidak hanya menggandakan, tetapi bahkan melipat gandakan kekuatanku, pikir Luo Feng dalam hati penuh harap. Dia tidak pernah menggunakan darah naga sebelumnya, dan orang lain yang telah menggunakannya sebelumnya tidak pernah berbagi pengalaman mereka, jadi hampir tidak ada yang tahu proses pastinya. Dia harus mengalaminya sendiri. Di ruang pelatihan bawah tanah, Luo Feng berbaring telentang di tanah dan, dengan botol berisi darah naga di tangan kirinya, dia dengan ringan menarik tutupnya. Aroma khusus terpancar di sekitar ruang pelatihan bawah tanah. Hanya dengan mencium aroma ini membuat setiap bagian tubuh Luo Feng sedikit sakit, seolah-olah dia sedang melatih energi genetiknya. Darah naga. Luo Feng sedikit memiringkan botol dan menuangkan darah ke area dadanya. Darah naga kental seperti merkuri. Darah itu mengalir perlahan. Botol itu tidak terlalu besar dan darah naga hanya menempati sepertiga botol, jadi bagian darah naga ini memang cukup kecil. Bahkan di dadanya, darah itu tidak memakan banyak tempat. Tak lama kemudian, semua darah naga mengalir keluar. Luo Feng menyingkirkan botol itu. Hampir tidak ada apa-apa, Luo Feng segera menyeka darah naga di bagian atas tubuhnya yang telanjang. Dia juga menyeka sedikit di lengannya. Dengan ini, Luo Feng merasakan bagian atas dan lengannya mulai memanas. Apakah itu berpengaruh? Luo Feng dipenuhi dengan harapan. Arus hangat mengalir dari tempat darah naga berada ke setiap bagian tubuhnya, dengan cepat menuju ke bagian dalam tubuhnya, lengannya, tangannya, punggungnya, dadanya, kepalanya, dan setiap lokasi lainnya. Arus hangat ini menjadi semakin kuat, dan bahkan mata telanjang dapat melihat bahwa darah naga di kulitnya mulai menghilang dengan cepat, seolah-olah masuk ke dalam kulitnya. Arus hangat terus menguat, suhu terus meningkat. Buku petunjuk menjelaskan bahwa prosesnya akan menyakitkan, begitu menyakitkan hingga seseorang mungkin pingsan. Namun, dia tidak menyangka akan sesakit ini. Sejak kecil, saya harus berhadapan dengan sakit kepala yang menyakitkan, jadi saya pikir saya bisa menahan rasa sakitnya. Tapi siapa yang tahu? Luo Feng mengatupkan giginya dan seluruh tubuhnya bergetar sedikit. Saat ini, dia merasa seperti jutaan semut menggigit setiap bagian tubuhnya. Rasa sakit ini membuat Luo Feng pucat, dan rasa sakitnya terus meningkat. Awalnya dia sakit, dan sekarang dia kesakitan. Setiap bagian tubuhnya, dan bahkan kepalanya, terbakar. Dia merasa seperti sedang dibakar sampai mati. Mati rasa membuatnya merasa seperti digelitik sampai mati. Sakit, rasa sakit yang bahkan meresap jauh ke tulang-tulangnya membuatnya berkedut. Ah! Keringat mengalir dari dahi Luo Feng. Seluruh tubuhnya bergetar dan otot-ototnya berkedut. Denyut jantungnya meningkat dan darahnya terus mengalir lebih cepat. Suara jantungnya berdetak. Bok, bok, bok. Jantungnya berdetak seperti drum berat tepat di sebelah telinganya. Suaranya menjadi lebih keras, dan lebih keras, dan lebih keras sampai dia kehilangan kesadaran. Pingsan. Darah naga di tubuh Luo Feng terus berkurang dan diserap oleh tubuh Luo Feng. Yang mengikuti penyerapan ini adalah kedutan di sekujur tubuh Luo Feng, bukan hanya tubuhnya, tetapi setiap otot di tubuhnya. Otot-otot Luo Feng di bagian atas tubuhnya berkedut dan berputar seperti kelabang, kulitnya tampak seperti terbakar dan urat-urat di tubuhnya menonjol dan melilit. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Cici gelombang-gelombang. Yang terjadi setelah proses mengerikan ini adalah sel-sel Luo Feng dengan gila-gilaan menyerap energi aneh ini dan memulai transformasi mereka. Ini adalah pertama kalinya tubuhnya berubah sebanyak ini, bahkan jika Anda menghitung waktu di mana ia terbangun sebagai pembaca roh.
Kualitas gen dalam selnya perlahan-lahan berubah dari yang tidak berguna menjadi yang sempurna di bawah transformasi yang dibawa oleh darah naga. Beberapa sel dan kontaminan yang tidak berguna langsung dihilangkan dan keluar dari permukaan kulit Luo Feng, seolah-olah itu adalah kotoran. Di bawah transformasi yang meresap jauh ke dalam sel-selnya, tendon, kulit, tulang, otot, dan semua organ Luo Feng mengalami transformasi raksasa. Kepadatan tulangnya terus meningkat dan keuletan tendonnya mengalami transformasi dramatis. Jumlah darah naga cukup untuk menyediakan transformasi seperti itu. Semua ini terjadi dengan cepat. Lebih cepat dari pelatihan biasa sebanyak 1000 atau bahkan 10.000 kali. Pada saat yang sama, di alam kesadaran Luo Feng yang luas, di tengah alam kesadarannya yang diselimuti kabut tak terbatas, bola emas gelap yang besar itu tidak lagi berputar pelan dan melepaskan kekuatan spiritual secara perlahan seperti sebelumnya. Pada saat ini, seolah-olah bola emas gelap itu membuat keputusan besar, sejumlah besar zat yang hampir seperti cairan langsung dilepaskan, yang segera menguap menjadi kabut. Sejumlah besar kabut dengan cepat memancar di seluruh alam kesadarannya. Gelombang-gelombang-gelombang. Jumlah kabut di alam kesadarannya terus meningkat, dan pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Bola emas gelap itu melepaskan kabut dalam jumlah yang gila, melepaskannya 1000 kali atau bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Tingkat kebugaran tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Bola emas gelap itu secara alami dibatasi oleh tingkat kebugaran tubuhnya, jadi tidak dapat melepaskan kekuatan spiritual sebanyak yang seharusnya. Tapi sekarang, ia dapat melepaskan sebanyak yang diinginkannya. Tingkat kekuatan spiritual Luo Feng terus meningkat. Dimulai dari tingkat kekuatan spiritual, Dewa Perang Pemula, ia mulai meningkat dengan cepat. Perlahan, kepadatan kabut tampaknya telah mencapai batasnya, ia mulai berubah menjadi cairan. 1 tetes, 2 tetes. Perlahan, tubuh Luo Feng mulai tenang. Bola emas gelap di alam kesadarannya juga berhenti melepaskan kekuatan spiritual dengan gila-gilaan dan mulai melepaskan dengan kecepatan lambat seperti sebelumnya. Banyak tetesan cairan mengambang di alam kesadaran yang dipenuhi kabut, dan lebih banyak tetesan terus terbentuk. Alam kesadaran Luo Feng sekarang berada dalam keadaan gas cair. Aku pingsan. Tubuh Luo Feng sedikit bergetar dan akhirnya dia sadar kembali. Dengan kedutan kelopak matanya, dia membuka matanya. Saat ini, tubuh Luo Feng tertutupi oleh lapisan kotoran, tubuh dan wajahnya benar-benar hitam. Setelah Luo Feng membuka matanya, dia berdiri dan menggerakkan lengannya. Tangan kirinya dengan ganas mengusap tubuhnya dan membersihkan semua kotoran hitam dari tubuhnya, memperlihatkan kulit berwarna tembaga di bawahnya. Ya, warna kulit Luo Feng berubah total. Seolah-olah lahir dari bengkel, warna kulit Luo Feng berubah dari warna kuning biasa menjadi warna tembaga. Jelas, ini disebabkan oleh darah naga. Kekuatan yang sangat besar, Luo Feng merasakan kekuatan yang luar biasa di tubuhnya, jauh lebih tinggi dari sebelumnya. 3,5x, meledak. Luo Feng dengan ganas menghantam dinding paduan di sampingnya. Dengan gemuruh, lebih dari setengah kepalan tangan Luo Feng menancap ke dinding. Setelah itu, kepalan tangan kirinya melancarkan pukulan demi pukulan, menyebabkan seluruh ruang pelatihan bawah tanah bergetar. Setiap kepalan tangannya meninggalkan lubang yang menakjubkan di dinding. Boom, 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 boom. Seolah-olah menghantam jantung seseorang, pukulan demi pukulan terus berlanjut satu demi satu. Setelah menerima kekuatan yang luar biasa, Luo Feng menggunakan cara biadab ini untuk mengekspresikan kebahagiaannya. Merasa hebat, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Luo Feng berbalik dan melihat ke arah seragam tempurnya. Wus, wus. Wus, 10 pisau lempar dengan cepat menembus udara. Di ruang pelatihan paduan sepanjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 2,5 meter ini, pisau lempar dengan cepat berputar di sekitar Luo Feng dengan kecepatan yang gila. Kecepatan pisau lempar langsung berakselerasi hingga Mach 10, dan terus berakselerasi. Dengan kecepatan yang mengerikan itu, pisau lempar bahkan mampu memotong dinding paduan di sisinya. Luo Feng mengepalkan tinjunya. Dia bahkan punya firasat. Bahkan jika dia harus berhadapan dengan naga lapis baja dari masa lalu, dia tidak akan mundur. Bahkan, dia bisa membunuhnya pagoda Jiangnan, kamar mandi Luo Feng. Hua-hua gelombang-gelombang, air panas membasahi tubuh Luo Feng yang kuat, membersihkan semua kotoran.
Geu-geu gelombang-gelombang, Luo Feng baru memasang sumbatnya setelah semua air kotor terkuras habis. Setelah itu, ia berbaring di bak mandi lagi dan membiarkan air panas menyemprot tubuhnya. Meskipun ia hanya berbaring di sana, Luo Feng merasakan kegembiraan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah waktu yang lama, Luo Feng merangkak keluar dari bak mandi. Ia mengeringkan tubuhnya dan berjalan ke kamarnya tanpa busana. Ia mengenakan sepatu bot tempur dan celana panjang, tetapi hanya mengenakan kemeja kasual di bagian atas tubuhnya. Di celananya terdapat 10 pisau lempar. Aku akan pergi ke 9 lantai besar untuk menguji kekuatanku. Luo Feng dengan cepat menuruni tangga dan bergegas menuju 9 lantai besar dalam kegelapan. Sampai sekarang, sudah pukul 2 pagi. Sekitar pukul 2 pagi. Hanya lantai 9 dari 9 lantai besar yang masih dihuni siswa. Ruang gravitasi arkeologi, dan ruang pelatihan, dibuka hampir sepanjang hari di kamp pelatihan elit, kecuali waktu istirahat 1 jam sekitar tengah hari. Selain periode waktu tersebut, para siswa pada dasarnya selalu menggunakannya. Namun, tidak ada yang berlatih di ruangan lainnya. 9 lantai besar, lantai 5, salah satu aula pelatihan kecil. Pak, lampu dinyalakan. Seorang pemuda berkulit kuning muncul di aula pelatihan. Pintu aula pelatihan ditutup dari dalam. Mengenai jendelanya, 9 lantai besar dirancang sedemikian rupa sehingga Anda hanya dapat melihat keluar jendela dari dalam dan bukan sebaliknya. Luo Feng senang dengan semua ini. Untuk saat ini, dia tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya sebagai pembaca roh. Kekuatan spiritualku membuat tingkat kebugaran tubuhku meningkat 2 kali lipat. Coba aku lihat tingkat kebugaran tubuhku sudah mencapai apa. Luo Feng berjalan menuju mesin uji kekuatan tinju besar di sudut aula pelatihan. Ini adalah salah satu mesin penguji kekuatan tinju yang paling canggih, bahkan kekuatan dewa perang tingkat lanjut dapat dengan mudah diuji oleh mesin ini. Orang dapat membayangkan betapa mahalnya mesin penguji kekuatan tinju yang dapat menahan pukulan dari dewa perang tingkat lanjut. Setelah dinyalakan, layar mesin penguji kekuatan tinju menyala. 2 hari yang lalu, kekuatan tinjuku adalah 25.100 kg. Coba aku lihat sekarang. Luo Feng berdiri di depan mesin penguji kekuatan tinju. Kekuatan tinju dewa perang tingkat lanjut berada dalam kisaran ratusan ribu kg. Bahkan kekuatan tinju 1.000.000 kg tidak cukup untuk menghancurkan mesin penguji kekuatan tinju ini. Bahan yang digunakan untuk membangun mesin ini tidak kalah dengan sisik monster pemimpin gerombolan. Tingkat tinggi. Luo Feng bergerak, tanpa teknik khusus dan hanya menggunakan kekuatan tubuhnya, tinju kanan Luo Feng melesat maju seperti bola meriam, tinjunya menghasilkan ledakan sonik saat menghantam mesin itu. Peng, mesin itu bergetar hebat dan terdengar suara pelan. Luo Feng segera melihat ke arah layar, sebuah angka sudah muncul di sana, 63.602 kg, begitu tinggi. Bagaimana bisa begitu tinggi? Mata Luo Feng terbuka lebar, seolah-olah dia baru saja diberi hadiah yang sangat besar. Luo Feng memperkirakan kekuatan tinjunya tidak akan lebih tinggi dari 50.000 kg. Jika dia beruntung, mungkin sedikit lebih dari 50.000. Jika dia sangat beruntung, mungkin mendekati 60.000. Tapi, 63.600. Itu pada dasarnya 64.000. Batas bawah untuk dewa perang tingkat pemula. Tingkat kebugaran tubuhku hampir tidak memenuhi syarat sebagai dewa perang tingkat pemula. Bukankah itu berarti, dengan kekuatan spiritualku, aku hampir tidak bisa dihitung sebagai pembaca roh tingkat dewa perang tingkat lanjut. Kegembiraan yang luar biasa mengalir keluar dari hati Luo Feng. Dia tahu betul bahwa kisaran dewa perang tingkat pemula adalah 64.000 kg hingga 128.000 kg. Gelar pembaca roh, dewa perang tingkat lanjut, miliknya hampir tidak masuk hitungan, dan dia jelas tidak berada di puncak level dewa perang tingkat lanjut. Ketika kekuatannya mencapai 128.000 kg, dia bisa mencapai puncak level dewa perang dengan kekuatan spiritualnya. Namun, dia adalah pembaca roh. Bahkan jika dia baru saja melangkah ke level dewa perang tingkat lanjut, tidak akan sulit baginya untuk membunuh petarung biasa yang telah mencapai puncak level dewa perang tingkat lanjut. Melawan dewa perang tingkat lanjut yang normal, dia pasti akan menghancurkan mereka. Bahkan jika aku mencari di seluruh dunia, selain keberadaan yang telah melampaui level dewa perang, bahkan dewa perang tingkat lanjut yang sangat kuat akan kalah dariku.
Hanya sejumlah kecil dari mereka yang bisa melawanku secara seimbang. Tatapan Luo Feng seperti kilat, kekuatannya yang dahsyat memberinya keyakinan mutlak. Kekuatan, mendatangkan keyakinan. Dari semua dewa perang, satu-satunya dewa perang yang dapat membuat Luo Feng menundukkan kepalanya adalah para pembaca roh yang telah mencapai puncak level dewa perang tingkat lanjut. Kuat, sekarang ini kekuatan sejati. Kegembiraan Luo Feng mengalir deras seperti banjir. Dibandingkan dengan kekuatan spiritualnya, tubuhnya terlalu lemah. Tingkat kebugaran tubuhnya nyaris tidak memenuhi syarat untuk level dewa perang tingkat pemula. Jika dia mengandalkan penguat kemampuan tempurnya yang telah melampaui 12, maka dia dapat memperoleh gelar dewa perang tingkat menengah. Namun, dibandingkan dengan kekuatan spiritualnya, itu bukan apa-apa. 25.100 kg menjadi sekitar 63.600 kg, tingkat kebugaran tubuhku tidak hanya berlipat ganda, tetapi 2,5x lebih tinggi. Luo Feng menghitung dalam hati, efek darah naga memang mencengangkan. Kali ini, Luo Feng salah. Hanya dengan sebagian darah naga, penggandanya hampir tidak akan melampaui nilai 2. Transformasi ini hanya mungkin terjadi berkat upaya gabungan dari darah naga dan kekuatan spiritual Luo Feng. Ketika Luo Feng terbangun, tingkat kebugaran tubuhnya meningkat pesat, tetapi kekuatan spiritualnya hanya meningkat ke tingkat panglima perang tingkat pemula. Kali ini, kekuatan spiritual Luo Feng langsung melonjak dari tingkat dewa perang tingkat pemula ke garis bawah tingkat dewa perang tingkat lanjut. Jika Anda hanya melihat angka-angkanya, peningkatan kekuatan spiritualnya 10 kali lebih besar daripada peningkatan dari kebangkitannya. Semua kekuatan spiritual ini secara alami akan memperkuat tubuh Luo Feng. Namun, karena kekuatan spiritual memperkuat tubuhnya bersama dengan darah naga, itu tidak memiliki efek yang begitu besar. Namun, itu sudah cukup untuk menambah 10.000 kg lagi pada kekuatan tinju Luo Feng, sehingga meningkatkan kekuatan tinjunya menjadi 64.000 kg saat ini. Larut malam, di aula pelatihan yang kosong, Luo Feng melangkah mundur selangkah demi selangkah hingga dia berada sejauh 20 meter dari mesin penguji kekuatan tinju. Biarkan aku melihat seberapa kuat kekuatan spiritualku, mata Luo Feng berbinar dan dua pisau lempar hitam yang memiliki kilau abu-abu keperakan tiba-tiba mulai melayang di sebelahnya. Kedua pisau lempar ini memang pisau lempar kelas SS yang diterima Luo Feng. Dengan pikiran dari Luo Feng, kedua pisau lempar itu langsung berputar 180 derajat. Gagang pisau diarahkan ke mesin penguji kekuatan tinju sementara ujung bilahnya diarahkan ke Luo Feng. Maju, kekuatan spiritual Luo Feng yang kuat mengendalikan mereka. Wus, salah satu pisau lempar kelas SS langsung berubah menjadi cahaya hitam. Dengan gagang di depan dan bilah di belakang, ia melesat ke arah mesin uji kekuatan tinju. Peng gelombang-gelombang, mesin kekuatan tinju itu bergetar hebat dan mengeluarkan suara pelan yang dapat menghentikan detak jantung seseorang. Angka-angka itu langsung muncul di layar, 218.606 kg. Setelah melihat angka ini, Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya karena takjub. Kacau, kacau, tidak heran pembaca roh tidak terkalahkan, Luo Feng terperangah. Menurut tabel, 128.000 kg 256.000 kg adalah kisaran tingkat kebugaran tubuh dewa perang tingkat menengah. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pisau lempar lebih mementingkan kecepatan daripada kekuatan. Dan meskipun pisau lempar ini lebih mementingkan kecepatan daripada kekuatan, kekuatan mereka sudah mendekati kekuatan luar biasa dari dewa perang tingkat lanjut. Siapa yang akan menganggap aneh jika dewa perang tingkat lanjut mati setelah tertusuk pisau ini? Aku dapat mengendalikan 10 pisau lempar pada saat yang sama dan membuat mereka menyerang dari setiap arah, semuanya akan terbang dengan kecepatan Mach 10 dan dapat langsung mengubah arah. Tidak peduli seberapa kuat tubuh dewa perang tingkat lanjutmu, tidak peduli seberapa terampil teknikmu, dan tidak peduli seberapa mahir kamu dalam menghindar, kamu tidak akan dapat lolos dari kematian. Luo Feng tidak dapat berhenti mendesah setelah melihat angka ini bahkan tidak pada level yang sama lagi. Dewa perang tingkat lanjut kesulitan menghadapi serangan di atas Mach 10, dan pembaca roh dapat mengendalikan beberapa pisau lempar pada saat yang sama saat mereka menyerang dari segala arah. Ini jauh lebih mengerikan daripada monster di menara ujian, kecepatan monster macam apa yang bisa mencapai Mach 10. Inilah mengapa pembaca roh mengerikan. Dengan kekuatan spiritualnya, dia hampir tidak mencapai batas bawah level dewa perang tingkat lanjut. Namun,
Kekuatan uniknya memungkinkan dia untuk mendominasi sebagian besar dewa perang tingkat lanjut, kecuali sejumlah kecil dewa perang yang sangat kuat atau pembaca roh, level dewa perang tingkat lanjut lainnya. Sampai sekarang, kekuatan Luo Feng dapat menempatkannya di puncak kamp pelatihan elit. Namun, Luo Feng jelas bahwa ada banyak orang di seluruh dunia yang lebih kuat darinya. Belum lagi keberadaan yang telah melampaui level dewa perang, dia bahkan tidak terkalahkan di level dewa perang. Saat ini, dia hampir mencapai tahap tak terkalahkan. Tanggal 1 Agustus Fajar, 193 siswa berkumpul di halaman di depan 9 lantai besar, mereka membentuk kelompok dan mengobrol di antara mereka sendiri. Semua siswa ini dilengkapi dengan senjata, ransel, karena hari ini adalah hari mereka memulai petualangan hidup dan mati mereka. Namun, sebelum berangkat, mereka semua menunggu satu orang pejuang terkuat di dunia, Hong. Kenapa Hong masih belum ada di sini? Zhao Ruo, Luo Feng, dan Si Jiang duduk di rumput sambil mengobrol. Wajah Zhao Ruo memerah saat dia berkata, "Tadi malam, aku bahkan bermimpi tentang Hong." Berhenti berfantasi, canda Luo Feng. "Apa yang kau katakan?" Zhao Ruo melotot. Luo Feng terkejut dan melihat ke arah Si Jiang saat dia mengubah topik. "Senior Si Jiang, kau sudah bertemu dengan ketua, seperti apa dia?" Ketika Zhao Ruo mendengar ini, dia juga melihat ke arah Si Jiang, karena Si Jiang adalah satu-satunya orang dari ketiganya yang benar-benar pernah melihat Hong sebelumnya. "Kepala, Hong, bagaimana aku harus mengatakan ini?" Ada sedikit kekaguman dan pemujaan di mata Si Jiang, "Dewa." "Dewa," Luo Feng membeku. "Ya, dewa yang hanya akan kamu dengar dalam legenda. Aku tidak dapat memikirkan kata yang lebih baik untuk menggambarkannya," desah Si Jiang. "Aku telah melihat penyelidik lain, keberadaan yang telah melampaui tingkat dewa perang. Namun, jika dibandingkan dengan Hong, itu seperti membandingkan bintang dengan matahari." Luo Feng mengangguk pada dirinya sendiri. Si Jiang tertawa saat dia melihat Luo Feng dan Zhao Ruo, "Kalian berdua harus fokus pada petualangan hidup dan mati yang akan datang. Untuk petualangan kali ini, kita akan pergi ke Australia. Setelah Grand Nirvana, seluruh benua Australia telah menjadi surga bagi para monster. Bersama dengan gurun Sahara dan hutan hujan Amazon Amerika Selatan, ini adalah salah satu dari 3 wilayah berbahaya di dunia. Sebelum periode Grand Nirvana, ada banyak hewan di Australia dan hanya memiliki populasi sekitar 10 juta. Setelah periode Grand Nirvana, monster bermutasi di Australia berkembang biak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Jumlah monster begitu tinggi sehingga tampaknya mereka dapat menguasai dunia. Setelah itu, tidak ada lagi manusia di Australia. Seluruh benua itu adalah sarang monster, itulah sebabnya ia berdiri bersama dengan gurun Sahara dan hutan hujan Amazon sebagai salah satu dari 3 wilayah berbahaya. Kadang-kadang, organisasi yang sangat besar akan mengirim pasukan kecil untuk berlatih di benua ini, dan kali ini Luo Feng dan yang lainnya menuju Australia. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas ke langit. Beberapa siswa lain juga melihat ke atas, karena ledakan sonik dapat terdengar dari arah itu. Segera setelah itu, gambar kabur muncul di langit di atas kamp pelatihan elit. Setelah gambar itu menyatu, itu tampak seperti jet tempur segitiga berwarna merah darah. "Kepalanya ada di sini, cepat, semuanya." Semua para guru dewa perang dan semua murid yang duduk di rumput berdiri tegak dengan suara mendesing. Mereka semua tahu, pejuang terkuat di bumi, orang terkaya di bumi, orang terkuat di bumi, akan segera muncul.